Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, aku adalah Regina. Aku adalah orang di balik akun Gina Tarot Reader. Aku akan membahas soal aura diri ya. Jadi aura diri, aura itu apa sih? Jadi gini teman-teman. Untuk orang yang terutama belajar soal energi ya, segala sesuatu di alam semesta ini itu adalah energi, termasuk kamu. Energi kamu itu dipengaruhi dari pikiran kamu, dari perasaan kamu, dari tingkah laku kamu sehari-hari itu yang akan mempengaruhi energinya kamu. Nah, aura itu adalah pancaran energinya kamu. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh orang lain, yang mungkin orang lain itu mungkin belum tentu punya bakat ya. Orang biasa aja, orang awam, tapi yang namanya aura itu bisa dirasakan oleh orang lain karena memang walaupun tidak semua orang itu punya kemampuan supranatural, teman-teman, tidak semua orang itu memiliki kepekaan, tapi Tuhan mengaruniakan insting, Tuhan mengaruniakan intuisi kepada setiap orang, yang mana itu bisa digunakan untuk kita itu membentengi diri sendiri, untuk kita survive di kehidupan. Ya, itu adalah bekal yang memang Tuhan berikan untuk kita. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, aura itu adalah energi dari dalam diri yang terpancar keluar, eh, dan aku akan jelaskan bagaimana cara membukanya dan kenapa ada orang yang buka jasa aura dan bagaimana sikap kita atas itu gitu. Jadi buat aku pribadi ya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang menggunakan jasa buka aura, ya aku tidak menyalahkan mereka dan aku tidak menghakimi orang-orang yang melakukan tersebut. Itu adalah hak masing-masing, tapi yang aku perlu sampaikan, aku tegaskan di sini adalah kamu yang perlu membereskan diri kamu untuk membuka aura kamu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya aura yang dibuka oleh orang lain ya teman-teman, itu ada masa pakainya. Artinya gini, sesimpel kamu misalnya sakit lambung nih teman-teman. Terus kamu ke orang untuk nyembuhin sakit lambungnya kamu itu, kamu akan dikasih obat. Itu bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi kalau kamu masih bermasalah di dalam dirinya kamu, makanya masih nggak benar, lambung kamu juga gaya hidupnya juga nggak benar, itu bisa terulang lagi ya teman-teman, karena energi itu kan dinamis ya. Jadi untuk orang-orang yang memang menggunakan jasa buka aura, itu mungkin bisa berhasil untuk mereka, tapi pertanyaannya adalah bertahan sampai kapan, karena nggak akan selamanya seperti itu. Jadi menurut aku, kalau kamu mau menggunakan jasa buka aura boleh, tapi kamunya juga harus sembari mengimbangi dengan berusaha membereskan apa yang di dalam dirinya kamu, karena tadi aku sampaikan yang namanya aura itu kan pancaran energi ya, energinya kamu. Jadi yang dibereskan itu sebetulnya di dalamnya kamu, bukan hanya ada di luar. Jadi kalau yang di dalamnya itu udah bersih, kalau yang di dalamnya itu udah terang, kalau yang di dalamnya itu udah benar, maka nanti keluarnya pun akan benar gitu teman-teman. eh jadi di sini ada beberapa hal yang aku lihat bisa untuk membuka aura. Pertama, kamu harus menghilangkan atau meminimalisir energi-energi negatif di dalam diri kamu. Contohnya apa? Iri hati. Kamu masih suka kesel nggak sama orang? Kamu masih suka iri nggak kalau melihat keberhasilan atau kesenangan yang dimiliki oleh orang lain? Terus kamu punya pikiran jahat atau buruk nggak sama orang? Curigaan atau enggak? Terus apakah kamu memiliki koneksi ke diri kamu sendiri dan koneksi ke Tuhan? Jadi orang itu memang yang tadi aku sampaikan ya teman-teman, yang namanya energi itu kan sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya kamu ya, yang namanya aura. Kalau misalnya aura kamu itu gelap, kalau misalnya aura kamu itu kurang bersinar, kita harus membereskan dulu sumber masalahnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung ditambahin supaya kebuka auranya tanpa membereskan apa yang di dalam. Gitu. Ibaratnya kalaupun kamu adalah bak mandi, kamu harus dikuras dulu nih. Jangan ditambahin air baru yang masih bersih, tapi kamunya harus dikuras dulu, kosongin dulu, baru nanti diisi sama aura yang bagusnya, sama air yang bagusnya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu saat ini masih ada hal-hal yang tadi aku sebutkan, ada iri hati, pikiran negatif, perasaan negatif, curigaan terus sama orang, nah itu yang harus dirilis dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya itu biar bersih dulu, karena percuma kalau kamu nambahin aura dirinya kamu, tapi hal-hal tadi tuh nggak kamu rilis, nanti pada akhirnya nggak akan keluar juga gitu. Lalu cara membukanya adalah bisa dengan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Lalu stop yang tadi aku bilang, luka-luka batin, rasa dendam, rasa iri hati. Semua orang itu pernah terluka teman-teman ya, dan kita pun sebagai seorang manusia pasti pernah saling menyakiti satu sama lain. Tapi di sini
kita perlu untuk lebih belajar untuk ikhlas dan lebih belajar untuk memaafkan. Gunanya bukan untuk orang lain, tapi gunanya itu untuk diri kamu sendiri. Jadi harus dibersihin ya teman-teman. Juga ditambah dengan meditasi, doa atau ibadah yang benar-benar dari batin. Jadi bukan hanya sekedar formalitas atau ritual belaka, tapi memang yang kamu meyakini dan kamu penuh dengan kesadaran untuk melakukan itu. Lalu yang salah satu yang paling powerful adalah visualisasi cahaya ya teman-teman. Visualisasi cahaya itu ketika kamu bermeditasi paling bagus dilakukan saat baru bangun tidur dan sesaat sebelum tidur. Kamu bermeditasi, kamu duduk bersila, pejamkan mata. Bisa dengan musik ataupun tanpa musik, tapi kalaupun mau dengan musik di YouTube itu banyak ada. Cari yang frekuensinya itu meditasi musik yang 432 Hz gelombangnya. Kalian sambil dengerin itu pakai headset, kalian duduk sembari membayangkan visualisasikan diri kalian diliputi oleh cahaya ya, yang mana cahaya itu adalah cahaya yang terang, cahaya memang yang berisi dengan kesembuhan, cahaya yang berisi sinar yang terang, sinar yang menyejukkan, sinar yang menyucikan, yang mana sinar itu datangnya itu dari Tuhan sumbernya. Jadi kalian bayangkan sinar itu melingkupi diri kalian, bahkan sampai masuk ke dalam jiwanya kalian. Lalu kalian betul-betul rasakan itu, lakukan ini 5 menit aja teman-teman setiap pagi bangun tidur dan sesaat sebelum tidur. Dan aku yakin ini akan sangat mengubah diri kalian ya, karena aku sudah mengalami ini sendiri. Jadi orang yang memang bertemu sama aku atau orang yang memang mengenal aku merasa beberapa tahun belakangan ini auraku memang berbeda, jadi ke arah yang lebih baik ya tentunya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang aku lakukan, it works di aku. Jadi aku membagikan ini ke orang-orang karena aku memang sudah mengalami. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman semua. Sama cara lainnya adalah dengan cleansing energi ya, cleansing energi yang sudah pernah aku buatkan videonya, kalian bisa tonton. Ya bisa dengan cara grounding ke alam, bisa juga dengan cara metode air atau garam yang sudah didoakan kalian pakai mandi, atau kalian minum airnya untuk membersihkan dirinya kalian. Bisa juga dengan menggunakan media telur atau air asap. Misalnya kalian membakar dupa atau sage atau palo santo, itu gunakan untuk membersihkan diri kalian. Bisa juga dengan menggunakan telur. Ada begitu banyak cara ya teman-teman, aku juga sudah pernah buatkan videonya secara detail di video sebelumnya. Jadi kalian bisa menggunakan itu, karena kalau diri kalian itu udah bersih, kalau diri kalian itu udah terang, itu akan terpancar dengan sendirinya teman-teman. Dan ketika frekuensi kalian itu sudah bagus, kalian akan lebih bisa menarik kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena yang namanya energi itu kan ada yang namanya resonansi ya. Resonansi atau resonate kalau energi kalian itu selaras sama energi lain. Nah, saat energi di dalam diri kalian itu sudah naik, vibrasinya sudah naik levelnya, maka hal-hal yang lain pun akan mengikuti. Rezeki akan lebih terbuka, percintaan akan lebih terbuka, terus kehidupan akan lebih dilancarkan dalam berbagai aspek. Itu akan ngaruh kemana-mana teman-teman ya. Jadi karena aku orang yang memang sudah mengalami itu, jadi aku akan membagikan ini ke kalian. Sekian aja dari videoku kali ini. Terus semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya atau ada yang mau berkomentar, silahkan, kolom komentar terbuka untuk kalian. Sekian aja video dari aku, semoga bermanfaat. See you.